Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hafiza akan menjelaskan makalah mengenai analisis akad salam dalam sistem jual beli online di lazada.co.id. Abstrak. Akad salam yang ada pada Lazada tidak menggunakan tatap muka di antara pembeli dan penjual, melainkan pelaku akad yang menggunakan jejaring internet. Pedagang secara konvensional telah beralih ke dalam sistem online yang merupakan salah satu cara untuk mempermudah jalannya transaksi jual beli di mana si pelaku akad yang saling berjauhan tempat yang tidak memungkinkan untuk melakukan akad secara tatap muka dalam satu majelis. Seperti yang diterapkan di Lazada, di mana produk-produk diaplikasikan ke dalam internet sehingga konsumen yang tertarik dengan produk-produknya dapat secara langsung dilihat di internet. Analisis aplikasi akad salam dengan menggunakan sistem online dapat disimpulkan bahwa akad salam secara online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur kezaliman seperti riba, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya, serta yang telah memenuhi rukun syarat dan ketentuan dalam jual beli. Akad salam yang diterapkan pada online shop Lazada belum sepenuhnya menerapkan akad salam dengan syariat Islam. Berdasarkan dari simpulan tersebut, maka disarankan untuk para pembeli akad salam berbasis online hendaklah terlebih dahulu meminta informasi yang jelas mengenai produk-produk atau barang yang dijual sebelum melakukan transaksi dalam penjual. Diharapkan kepada konsumen untuk selalu berhati-hati dalam bertransaksi, karena tanggung jawab pada akhirnya tergantung pada yang melakukan transaksi tersebut. Yang selanjutnya, pendahuluan. Islam merupakan agama kebenaran yang menjadi rahmah bagi semesta alam. Semua sisi dari kehidupan telah diatur di dalam hukum Islam, sehingga dapat dikatakan bahwasannya Islam bersifat komprehensif dan universal mengenai hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Pada dasarnya, lingkup kehidupan yang ada di dunia ini bersandar pada dua macam, yakni hubungan dengan sesama manusia dalam bentuk muamalah dan hubungan dengan Sang Pencipta yaitu Rabb-nya dalam bentuk ibadah. Pada dasarnya, proses muamalah manusia tidak akan dapat kebutuhannya tanpa berhubungan dengan orang lain. Maka adanya kerjasama antar manusia dalam bermuamalah. Salah satu di antara sekian banyak bentuk kerjasama yang dilakukan oleh manusia adalah jual beli. Hal tersebut dapat dipahami karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, terkhusus di bidang materi. Dengan demikian, perdagangan jual beli menurut Islam pada dasarnya tidak hanya bersifat untuk mencari keuntungan belaka, akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hidup di akhirat yang hakiki. Yang selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, pengertian akad salam menurut Islam. Salam berarti juga salaf. Disebut juga as-salam at-sauba lil khiyat, yang berarti ia memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya ke dalam majelis. Dikatakan salam dikarenakan ia menyerahkan uangnya lebih dulu sebelum menerima barang dagangannya. Menurut Imam Alauddin Al-Kasani, salam merupakan jual beli. Secara terminologis, salam merupakan penjualan suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang dengan spesifikasi barangnya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Salam diperbolehkan dalam Islam, kecuali pendapat Ibnul Musayyib yang menyatakan tidak boleh. Ulama sepakat perihal syarat yang harus ada dalam transaksi ini sebagaimana syarat yang tercantum dalam akad jual beli lainnya, dengan menyerahkan modal pokok pada saat terjadinya akad. Hanya saja, Imam Malik memperbolehkan pembayarannya ditunda sehari atau 2 hari, dan barang yang dijual belikan dengan cara seperti ini harus dapat ditentukan dengan salah satu takaran atau ukuran. Apabila barang tersebut merupakan barang yang tidak dapat ditimbang atau diukur, maka penulis dalam kitab Fath al-Bari mengatakan bahwa barang tersebut termasuk barang yang tidak diketahui jumlahnya. Hal tersebut diriwayatkan dari Ibnu Batnal dan ia menganggap sebagai bagian dari ijma' ulama. Yang kedua, e-commerce.
E-commerce merupakan suatu proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. E-commerce meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis yang menggunakan data elektronik, termasuk juga ke dalam pemasaran internet. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Data yang dikumpulkan menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, jenis data yang dipakai mengacu pada data-data kualitatif dengan menitik beratkan pada persoalan-persoalan yang mendalam, meliputi data tentang jual beli menggunakan sistem online di Lazada dan hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli menggunakan sistem online. Untuk mencapai kebenaran ilmiah, sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil pengamatan dalam transaksi salam menggunakan fasilitas online serta dokumen-dokumen dari internet. Dalam usaha mencari jawaban terhadap problem yang ada, maka digunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan mengenai sistem jual beli online yang ada dalam online shopping Lazada serta konsep jual beli dalam pandangan hukum Islam. Dengan menggunakan pola berpikir induktif, yaitu proses pendekatan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan spesifik dari fakta, khususnya yaitu jual beli online pada Lazada, yang kemudian dijelaskan secara komprehensif untuk mendapatkan suatu argumentasi yang bersifat umum. Hasil dan pembahasan. A. Sistem online di Lazada. Tak dapat dipungkiri, pada zaman modern ini banyak sekali toko online yang berkembang pesat seiring dengan kebutuhan manusia. Yang berkembang pesat dengan melihat akan hal itu, Lazada Indonesia berdiri pada tahun 2012 sampai sekarang dan berkembang dengan pesat. Ia merupakan salah satu cabang dari jaringan retail online Lazada di Asia Tenggara, terdiri dari Lazada Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Thailand, Lazada Vietnam, dan Lazada Filipina. Lazada Asia Tenggara merupakan anak cabang dari perusahaan jaringan yaitu perusahaan internet Jerman Rocket Internet Berlin Jerman. Lazada Asia Tenggara Rocket Internet merupakan perusahaan online inkubator yang sukses menciptakan beberapa perusahaan yang inovatif dan kreatif di berbagai belahan dunia. Berkantor pusat di Berlin, Jerman. Proyek yang dimiliki Rocket Internet antara lain Zalando, Top Tarif, Edarlink. Lazada merupakan toko online atau e-commerce retail di Indonesia yang memberikan kemudahan untuk membeli segala produk yang bermacam-macam dari produk elektronik, dekorasi rumah, produk kesehatan, hingga produk kecantikan dengan hanya mengakses di situs Lazada. Simpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama adanya jual beli dengan menggunakan sistem yang dilakukan oleh online shopping Lazada termasuk ke dalam sistem akad salam menggunakan akad tulisan. Akad tulisan di sini tidak hanya bisa dilakukan dengan tulisan manual, akan tetapi juga melalui via internet yang akad salamnya dapat dilakukan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang tidak berada dalam satu tempat, lalu kemudian diaplikasikan melalui gambar-gambar produk dan jenisnya melalui situs internet. Sistem akad salam yang dilakukan di Lazada tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan dalam jual beli. Yang kedua, tinjauan hukum Islam terhadap akad salam dengan menggunakan sistem online di Lazada tidak sesuai dengan hukum Islam, terutama pada proses transaksinya, di mana penyerahan barang yang dilakukan secara online yang pada dasarnya tidak memiliki kejelasan atau mengandung unsur gahar. Untuk melakukan transaksi akad salam online, penulis mempunyai beberapa saran yang dapat mempermudah seseorang dalam melakukan transaksi akad salam secara online. Mintailah informasi yang jelas mengenai produk dan barang yang dijual, kondisi barang, harga barang, dan sistem dalam pengiriman dan penerimaan barang.